Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah evaluasi pendidikan kimia dengan topik definisi taksonomi Bloom dan contoh pada level C1 dan C2. Taksonomi berasal dari kata tase, artinya mengklasifikasi, dan nomos, artinya aturan, diusulkan oleh Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1990. Maka namanya menjadi taksonomi Bloom ya, jadi sesuai nama yang menemukan. 6 tahun kemudian disempurnakan oleh timnya menjadi buku dengan judul The Taxonomy of Education Objectives. Jadi buku ini membagi domain taksonomi menjadi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif mengukur intelektualitas, sementara afektif mengukur sikap kita, psikomotor mengukur praktek kerja. Nah, sebenarnya 3 aspek ini sudah dicetuskan juga oleh Yasa Dewantara dengan istilah yang lebih Jawa, ya, ini ada cipta, rasa, dan karsa. Nah, untuk ranah kognitif kita bahas dulu. Ada 2 ranah di taksonomi Bloom untuk kognitif, yakni ranah dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif. Dimensi pengetahuan dibagi lagi menjadi 4 bagian: pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Nah, baik, kemudian setelah dimensi pengetahuan ada dimensi proses kognitif. Jadi pengetahuan tadi bagaimana biar bisa kita operasikan, maka pengetahuan itu harus diingat, di-remember, dijelaskan, understanding, diaplikasikan atau digunakan, dianalisis atau dipecah informasinya, kemudian dievaluasi, ya, diambil keputusannya, kemudian di-create atau dihasilkan produk dari pengetahuan tadi. Nah, tadi kita ngomongnya belum revisi ya. Berarti ada yang sebelum revisi, ya benar. Ini seperti skripsi ya, banyak revisi ya. Jadi sebelum revisi itu sebenarnya sudah diusulkan juga ya, ini sama C1 sampai C6, cuman yang berbeda krusial adalah C5 dan C6. C5-nya sebelum revisi adalah C6-nya sudah revisi. Sintesis sama dengan create, menciptakan. C6-nya sebelum revisi adalah C5-nya sudah revisi. Evaluation di sini evaluating. Sama. Oke, itu adalah konsep dari taksonomi Bloom. Kita beranjak pada contoh C1 dan C2. Berikut adalah contoh analoginya secara praktek langsung. Ini rumput, jadi kita andaikan ini soal, maka C1 levelnya masih mengingat atau remembering. Maka soal pada rumput ini contohnya adalah apa nama tanaman ini. Nah, jadi soal C1 masih apa, hanya mengingat. Kalau anak sudah pernah tahu ini rumput, maka soal apa nama tanaman ini hanya mengingat saja. Itu sama halnya dengan di soal di kimia ya. Kita sudah pernah mempelajari lambang-lambang unsur, maka jika ada soal apa lambang unsur dari natrium, nah, anak yang sudah pernah mempelajari itu sudah ingat, dia pasti menjawab Na ya. Itu artinya dia hanya mengingat, memanggil kembali pengetahuannya. Nah, itu contoh soal dari C1. Sekarang contoh soal dari C2, levelnya lebih tinggi sedikit, yaitu memahami. Jadi tidak sekedar mengingat tapi juga memahami. Ya, misal rumput ini sebagai soal, maka soal yang bisa dikategorikan sebagai C2 adalah bagaimana ciri-ciri dari rumput. Nah, jadi di sini tidak sekedar mengingat tapi juga anak harus paham, rumput ini ciri-cirinya berwarna hijau, ada juga yang berwarna coklat, bentuk daunnya memanjang seperti ini ya, terus akarnya serabut. Nah, itu contoh soal C2. Jadi anak tidak hanya mengingat bahwa ini rumput tapi juga bisa menjelaskan ciri-cirinya. Jadi dia paham rumput ini sifatnya gini.
Itu masuk soal level C2. Oke, setelah C2 ya contoh dalam kimia ya sama kayak tadi Na tadi. Apa ciri-ciri logam natrium? Nah, Anda harus tahu natrium itu sifatnya gimana, mudah meledak jika kena air ya, kemudian berwarna putih, padatan. Nah, itu merupakan level soal C2, memahami ciri-ciri dari logam Na. Nah, setelah melihat analoginya, kita langsung ke contoh soal ya. Yang pertama adalah C1 atau remembering. Level mengingat ada dua aktivitas yang penting, yaitu recalling atau mengingat kembali dan recognizing. Kata kerjanya biasanya yang disebutkan maupun tersirat dalam soal yaitu menyebutkan, definisikan, dan menentukan. Contoh langsung. Senyawa hidrokarbon jenuh adalah alkana. Rumus umum alkana adalah, nah di sini kata kuncinya adalah alkana. Ya. Maka di sini sebenarnya kita harus mengingat alkana itu rumusnya apa. Nah di sini kata tanyanya kalau diubah menjadi what, apa rumus umum alkana gitu. Dengan kata kunci apa, maka arahnya dari kita mengingat, menyebutkan saja. Jadi soal itu masuk soal C1. Kita lanjut ke C2. Nah, di sini aktivitasnya adalah menjabarkan, explaining, memberi contoh, exemplifying, menginterpretasi, interpreting. Kemudian untuk mengidentifikasinya biasanya menggunakan kata kerja menjelaskan, memberi contoh, mengaitkan. Yang termasuk golongan reaksi substitusi adalah perubahan. Nah, maka di sini Anda harus mengingat ini substitusi itu apa ya, mengingat dulu. Substitusi adalah penggantian gugus. Nah, maka kita harus mencari mana dari kelima reaksi ini yang termasuk menggantikan gugus, yaitu etil bromida menjadi etena. Itu gugusnya tidak diganti tapi justru hilang ya. Ini namanya yang A adalah eliminasi. Yang B, etena menjadi etil bromida, gugusnya tidak diganti, justru bertambah. Ya, maka isi. Yang C, etil bromida menjadi etanol. Oh, ini gugusnya dari bromida menjadi alkohol, substitusi. Yang D, etanol menjadi etena. Oh, gugusnya tidak diganti tapi justru hilang, berkurang, alkohol menjadi angka 2. Yang E, etena menjadi etanol, bertambah ya, jadi adisi. Maka adalah yang C yang benar. Maka aktivitas ini setelah mengingat definisi reaksi substitusi, ya kita menentukan mana dari kelima reaksi ini yang merupakan reaksi substitusi. Nah, itu merupakan indikasi adanya aktivitas C2 ya. Nah, itu dua contoh masing-masing level, silakan dipahami.